Selamat pagi teman-teman. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan program sekolah SD Negeri 1 Barenglor tahun 2024-2025 yang merupakan hasil diskusi kita kemarin. Nah, dalam program sekolah ini kita menggunakan sumber data. Yang pertama rapot pendidikan, yang kedua keterlibatan siswa, kemudian data keterlibatan orang tua, data kebutuhan guru, dan juga data kebutuhan rutin. Yang pertama, kita akan melihat bagaimana rapot pendidikan kita. Nah, silahkan dibuka rapot pendidikannya. Inilah rapot pendidikan kita pada rekomendasi prioritas. Artinya prioritas ini yang akan kita perbaiki. Minta tolong Bu Selvi untuk membacakan pada nomor 1. Untuk level 1 kemampuan literasi, level 2-nya kompetensi membaca teks informasi. Kegiatan benahinya peningkatan kompetensi GTK dan kegiatan yang menunjang kompetensi membaca teks informasi. Inspirasi kegiatan benahi yang pertama, Kepala Satuan Pendidikan dan pendidik mempelajari tentang teks informasi sebagai bagian dari kemampuan literasi. Baiklah, kemarin kita sudah berdiskusi apa yang akan kita rencanakan berdasarkan rapot pendidikan. Nah, ini adalah hasil diskusi kemarin dengan teman-teman. Saya minta tolong Bu Heni untuk membacakan salah satu hasil diskusi tersebut. Baik, terima kasih. Untuk hasil identifikasi pada kemampuan literasi dengan akar masalah kemampuan literasi pada kompetensi membaca teks informasi. Nah, kemudian di kegiatan benahi peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang kompetensi membaca teks informasi. Dengan penjelasan implementasi kegiatan diantaranya yaitu peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang kompetensi membaca teks informasi melalui PMM. Nah, di sini kegiatan tersebut tidak membutuhkan dana. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengembangan kegiatan literasi tentang teks informasi untuk memperbaiki proses pembelajaran peserta didik melalui pemanfaatan perpustakaan kelas, sekolah, dan perpustakaan digital. Dan kegiatan ini pun tidak membutuhkan dana. Selanjutnya, Kepala Satuan Pendidikan mendorong perbaikan kemampuan teks informasi di satuan pendidikan melalui program kebijakan dan penganggaran pelaksanaan workshop IHT literasi. Dan untuk kegiatan ini diperlukan dana yang nantinya bisa dimasukkan ke dalam ARKAS ya Bu ya. Ya, terima kasih. Nah, mari kita lihat data masukan siswa tentang kegiatan pembelajaran, lingkungan sekolah, ekstra atau guru yang diinginkan itu seperti apa. Ini adalah hasil jawaban siswa. Saya minta tolong Bu Novi untuk membacakan pada kegiatan pembelajaran yang diinginkan. Baik, terima kasih Bu Wiwi. Untuk kegiatan pembelajaran yang diharapkan oleh siswa ini tadi, yang pertama itu menggunakan alat peraga dalam pembelajaran tentunya. Kemudian yang kedua itu pembelajaran yang asik, banyak diskusi kelompoknya, jadi tidak hanya monoton membaca buku. Untuk yang ketiga pembelajaran yang asik juga, nah sama ya tadi sendiri, tapi ini yang berdiskusi kelompok. Kemudian yang keempat pembelajaran yang seru, asik, banyak diskusi kelompok. Dan yang kelima pembelajaran lebih asik menggunakan alat peraga. Itu Bu mungkin hasil dari anak-anak kemarin. Berdasarkan data yang masuk dari peserta didik, maka dapat kita simpulkan apa saja yang menjadi keinginan murid terhadap sekolah ini. Minta tolong Bu Laras. Ya, terima kasih. Untuk ringkasan harapan peserta didik yang pertama itu kegiatan pembelajarannya asik, menggunakan alat peraga, kerja kelompok, memanfaatkan lingkungan, menonton film pembelajaran. Kemudian untuk lingkungan sekolahnya itu harus nyaman, bersih, tenang, bersih, rapi,
kebersihan kamar mandi atau toilet. Kemudian untuk ekstrakurikuler ada badminton, memasak, renang, bela diri, tari, musik, ketoprak, dan karawitan. Nah, sekarang dari data yang masuk dari orang tua, apa yang menjadi keinginan orang tua untuk sekolah ini, ringkasannya sebagai berikut. Minta tolong Bu Puji untuk membacakan. Ya, terima kasih Bu Wiwi. Ringkasan masukan orang tua yang pertama, pembelajarannya itu lebih baik lagi, disiplin, belajar di luar, ada les BTQ, pembelajaran yang menyenangkan, les akademik, mengutamakan pelajaran untuk masuk jenjang. Yang kedua, ekstrakurikulernya ada vokal, tari, ketoprak, gamelan, lukis, pramuka, TIK, bela diri, pantomim, bela diri. Yang ketiga, ada program yaitu les akademik, outing class, kantin sehat, home learning. Terima kasih. Nah, teman-teman, berdasarkan dari masukan-masukan tadi hasil diskusi kita, maka rencana kegiatan sekolah ini kita tetapkan seperti ini. Yang pertama, di bulan Juli itu ada MPLS baik kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian juga ada kegiatan Hari Jadi Klaten. Kemudian di bulan Juli ada rapat komite dari orang tua kelas 1 kelas 6. Kemudian juga ada sosialisasi pencegahan bullying, juga belajar PMM untuk guru-guru. Selanjutnya untuk kegiatan di bulan Oktober itu seperti ini, minta tolong Bu Andika. Terima kasih Bu Wiwi. Untuk di bulan Oktober, minggu kedua, 3, 4 itu akan diadakan kegiatan sulingjar, kemudian ada kegiatan ekstrakuler, dan ada P5 yaitu pelatihan pembuatan ekoprint. Terima kasih. Apakah ada masukan dari teman-teman untuk di bulan Oktober? Adakah teman-teman? Mungkin ada masukan lagi untuk kegiatan di bulan Oktober? Pak Arif ini? Untuk Pak Arif, Pak, gimana untuk bulan Oktober ini? Apakah cukup atau masih perlu ditambahkan apa seperti itu? Saya kira untuk bulan Oktober, karena dengan rencana kegiatan yang sudah padat seperti itu cukup kalau saya kira, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana rencana kegiatan di bulan Februari. Nah, nanti kalau ada masukan kegiatan apa lagi, silahkan mengajukan kegiatan tersebut. Saya minta tolong Pak Tamrin untuk membacakan kegiatan bulan Februari. Oke, terima kasih Bu Wiwi. Untuk agenda bulan Februari, yang pertama ada ekstrakurikuler, outing class, kemudian ada kegiatan refleksi pembelajaran. Terus selanjutnya ada ekstrakurikuler, outing class, kegiatan refleksi pembelajaran juga. Oke. Jadi untuk bulan Februari ekstrakurikuler, outing class, dan kegiatan refleksi pembelajaran itu untuk kelas 1 dan sampai kelas 6. Mungkin ada masukan dari teman-teman? Bu Heni, bisa? Untuk outing class, besok untuk kelas 1 mungkin akan bisa pindah jadwal, bisa atau tidak ya Bu ya, kira-kira ya Bu ya, karena di bulan Februari itu terlalu nyerebak untuk persiapan segala sesuatunya, jadi mungkin untuk kelas 1 agak geser di bulan selanjutnya, bagaimana Bu, boleh atau tidak? Boleh. Ya. Karena ini perencanaan, pelaksanaannya nanti juga disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Terima kasih. Baiklah, kita lihat rencana kegiatan di bulan Maret. Silahkan Bu Aten untuk menyampaikan kegiatan di bulan Maret. Untuk rencana kegiatan kita di bulan Maret adalah yang pertama PTS, yang kedua pesantren kilat, sedangkan yang ketiga sosialisasi ujian sekolah ke orang tua. Apakah masih perlu ditambahkan? Ya, monggo Bu Puji. Ditambahkan apa Bu rencana kegiatannya?
Ya, terima kasih Bu Wiwi. Itu kalau menurut saya di situ kan di bulan Maret itu ada pesantren kilat. Nah, di situ bisa ditambahkan dengan buka bersama dan pengajian-pengajian. Terima kasih. Nanti kegiatan ditambah dengan setelah pesantren kilat ada kegiatan buka bersama. Terima kasih. Setelah tadi saya sampaikan program-program dari bulan Juli sampai 1 tahun ini. Nah, ini program yang terakhir yaitu di program Juni. Nah, di program Juni itu bisa kita lihat yaitu apa saja. Tolong dibacakan Bu Supri. Terima kasih Bu Wiwi. Untuk program bulan Juni itu kenaikan kelas dari kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian selain itu ada market day dan kemudian ada pesta kurban. Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan kurikulum dan kemudian ada refleksi pembelajaran. Itu untuk program bulan Juni. Ya, terima kasih. Teman-teman, ini tadi adalah program kita selama 1 tahun. Jadi dari bulan Juli sampai bulan Juni. Nah, rencana program ini kita jalankan, tapi mungkin di pertengah perjalanan ada perubahan atau ada penambahan, itu tidak apa-apa, disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Terima kasih teman-teman. Demikian penyampaian dari program kegiatan sekolah, program sekolah di tahun 2024-2025. Terima kasih. Rampung.